Santapan Harian Senin 27 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-33. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu akan sabdamu, karena hati kami terpaut erat pada firman-Mu. Di dalam Putramu Kristus Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Bilangan 33 ayat 1-15. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, menurut pasukannya di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu orang Israel berjalan keluar, dipimpin oleh tangan yang tinggi, di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sibuk menguburkan semua anak sulung yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada ilah-ilah mereka. Orang Israel berangkat dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di seberang Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan melewati tengah laut menuju padang gurun. Setelah berjalan selama 3 hari di padang gurun Etam, mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Sahabat Santapan Harian, kita tentu berharap kita dapat melakukan hal-hal yang hebat. Akan tetapi, kita perlu menyadari bahwa mayoritas aktivitas dalam kehidupan kita adalah aktivitas biasa, yang rutin dan hanya sedikit aktivitas yang hebat seperti yang terlihat dalam nas hari ini. Nas hari ini memberi kita tempat-tempat persinggahan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ketika kita membaca nama-nama tempat persinggahan ini, sedikit sekali nama-nama yang kita kenal atau ingat, karena kebanyakan nama-nama tersebut tidak ada catatan khususnya. Tempat-tempat yang tertulis itu mengingatkan umat akan perbuatan Allah yang ajaib. Ramses adalah tempat Israel keluar dari Mesir dengan kemenangan. Pihahirot adalah tempat Allah membelah laut Teberau. Elim adalah tempat di mana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kemudian, ada tempat-tempat yang mengingatkan kita akan dosa Israel, seperti Mara, padang gurun Sin, dan Kibrot Ta'awa. Memang ada tempat persinggahan yang kita tidak ingat, namun semua tempat itu penting karena Tuhan yang menitahkan supaya tempat-tempat tersebut dicatat.
Kenyataannya bahwa bukan hanya tempat-tempat istimewa, melainkan juga tempat-tempat biasa pun dicatat, menunjukkan pentingnya tempat-tempat persinggahan dalam perjalanan Israel sebelum mereka tiba di Kanaan. Allah hadir di setiap tempat itu memproses umat. Begitu pula dalam hidup kita saat ini. Ingatan akan tempat berkaitan dengan peristiwa baik besar maupun kecil. Peristiwa kecil seringkali terjadi secara rutin dalam kehidupan kita. Kadang membosankan, tetapi semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Allah memakainya untuk memproses dan membentuk kita sebelum memasuki tujuan akhir kita di langit baru dan bumi baru. Mari kita belajar untuk juga menghargai tempat dan peristiwa kecil yang biasa mengisi rutinitas kehidupan kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah penting karena semuanya dipakai Allah untuk memproses kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap tempat dan peristiwa kecil yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Bantu kami untuk melihat keindahan dalam hal-hal sederhana dan menyadari berkat yang sering kali kami abaikan. Ajarilah kami untuk bersyukur dan menghargai setiap momen yang Kau berikan, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam keindahan dan keagungan nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.